Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Aulia Lubis, NPM 211230073. Di sini saya akan mempresentasikan asesmen akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan. Adapun dosen dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, CMLIT. Judulnya adalah Inventory Level Improvement in Pharmacy Company Using Probabilistic EOQ Model and Two Echelon Inventory Case Study. Di sini kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menjaga tingkat persediaan di perusahaan farmasi dua tingkat. Perusahaan farmasi ini memiliki 16 cabang yang beroperasi di Bandung dan sekitarnya. Perusahaan memiliki masalah dengan biaya persediaan yang tinggi. Penulis membandingkan dua metode, sistem desentralisasi menggunakan model EOQ, probabilistik, dan sistem sentralisasi menggunakan teknik persediaan multi-eselon. Data penjualan dan data persediaan dianalisis dari sistem informasi perusahaan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada item kelas A saja dan hasilnya menggunakan sistem desentralisasi, perusahaan dapat menghemat 31% persediaan, sementara dengan sistem sentralisasi, perusahaan dapat menghemat 61% biaya persediaan. Next, kita ke introduction. Uh, di sini perubahan signifikan dalam industri kesehatan global menuntut organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan menjaga kualitas layanan, terutama dalam manajemen persediaan farmasi yang kritis. Penelitian ini berfokus pada perusahaan farmasi di Indonesia dengan sistem dua tingkat, satu gudang pusat dan 16 cabang, yang menghadapi biaya persediaan tinggi, lebih dari 60% biaya operasional akibat kurangnya model manajemen yang efektif. Tantangan utama termasuk risiko ketersediaan obat yang berdampak pada pasien, kerugian finansial, serta kesulitan penyimbangan stok dan tingkat layanan. Melalui pendekatan multi-echelon inventory dan model EOQ probabilistik, penelitian mengevaluasi dua sistem. Yang pertama adalah sistem sentralisasi atau pooling stok di gudang mampu menghemat 61% biaya persediaan, dan yang kedua adalah sistem desentralisasi, stok di tiap cabang menghemat 31% biaya persediaan. Rekomendasi utama adalah penyesuaian pilihan sistem dengan strategi kompetitif perusahaan, mempertimbangkan kapabilitas logistik, risiko, dan prioritas layanan. Efisiensi manajemen persediaan tidak dapat meningkatkan probabilitas, tetapi juga menjamin ketersediaan obat yang vital bagi pasien. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menghambat model yang lebih kompleks atau mengintegrasikan teknologi dalam rantai pasok guna optimasi yang berkelanjutan. Next, kita ke literatur review atau metodologi. Pendekatan studi kasus diadopsi untuk meneliti tingkat persediaan perusahaan farmasi di Indonesia dengan persediaan dua tingkat. Studi ini melibatkan dua eselon dalam rantai pasokan, yaitu gudang pusat dan 16 cabang pengecer. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengelola dan menganalisis data. Data analisis dengan metode EOQ dan teknik persediaan multi-eselon untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam mengurangi biaya persediaan mereka. Kebijakan continuous review diimplementasikan untuk sistem persediaan di gudang dan pengecer dengan model EOQ probabilistik. Ukuran batch Q dihitung menggunakan rumus EOQ. Penelitian ini mempertimbangkan rantai pasokan dua tingkat yang terdiri dari satu gudang pusat dan 16 cabang. Tujuan model yang diusulkan adalah untuk membandingkan tingkat persediaan rata-rata dalam konteks sentralisasi dan desentralisasi. Setiap cabang mencoba untuk mengoptimalkan biaya totalnya dalam kasus desentralisasi dengan melakukan kebijakan continuous review secara independen dari cabang lain. Sementara itu, dalam pengisian persediaan terpusat, gudang pusat berupaya menemukan optimasi global untuk semua rantai dengan mengagregasi permintaan dari semua cabang dan melakukan kebijakan continuous review secara terpusat. Resultnya dari penelitian ini menganalisis data historis penjualan obat dan stok yang ada di perusahaan dari Januari 2015 hingga Mei 2016. Artinya itu selama 17 bulan. Data berisi informasi tentang item, kode item, tanggal, jumlah penjualan, harga, dan stok obat yang ada.
Perusahaan saat ini memiliki 16 cabang dan terdiri dari 4.471 item farmasi secara umum. Dan untuk item kelas A, totalnya adalah 1.400 item. Jaringan distribusi perusahaan mengikuti rantai pasokan dua tahap dengan satu pihak yang memasok kepada pengecer. Untuk menghasilkan solusi optimal untuk masalah persediaan, perusahaan penelitian ini membandingkan tiga model persediaan kebijakan yang ada di perusahaan, model desentralisasi menggunakan model EOQ probabilistik, dan sistem terpusat menggunakan teknik persediaan multi eselon. Dalam kondisi yang ada, perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak memiliki stok di gudang mereka. Dalam sistem desentralisasi, gudang juga tidak menyimpan persediaan, dan informasi pembelian berasal dari EOQ dan ROP yang dihitung penulisan menggunakan metode EOQ probabilistik. Sementara itu, dalam sistem sentralisasi, persediaan pengamanan akan disimpan di gudang. Untuk menghitung EOQ dan ROP untuk setiap opsi, digunakan asumsi bahwa biaya penyiapan adalah sebesar Rp5.000 per unit per tahunnya. Biaya penyimpanan adalah 26% dari biaya unit, tingkat layanannya adalah 95%, dan waktu tunggu untuk memesan barang dari cabang outlet ke gudang dalam sistem desentralisasi adalah 1 hari. Untuk sistem sentralisasi menggunakan metode multi eselon, waktu tunggu eselon adalah 4 hari, waktu tunggu dari cabang outlet ke gudang adalah 1 hari, dan waktu tunggu pemesanan barang dari gudang ke pemasok selama 3 hari. Next, kita ke decision. Makalah ini membahas tentang bagaimana sistem persediaan yang berbeda dapat mempengaruhi tingkat persediaan dan biaya persediaan di perusahaan farmasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem terpusat dapat menghemat lebih banyak biaya persediaan dibandingkan dengan sistem desentralisasi. Namun, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi dan prioritas mereka sebelum memilih sistem yang akan diterapkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk tingkat layanan yang ingin diberikan perusahaan kepada pelanggan, biaya transportasi, dan kompleksitas sistem. Next, kita ke conclusion, itu kesimpulan. Setiap cabang memiliki profil permintaan yang berbeda-beda. Perusahaan harus mengelompokkan cabang berdasarkan jumlah permintaan dan frekuensi permintaannya, membuat kebijakan pengisian dan persediaan cross-docking dari gudang ke setiap cabang agar lebih efisien. Perusahaan juga harus mengkontrol proses pemesanan karena mereka sudah memiliki sistem informasi yang mendukung pengecekan stok secara real-time di setiap cabang. Dengan menerapkan kebijakan ini, perusahaan akan dapat mengelola persediaan pengaman di setiap eselon secara efisien. Dari temuan tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan cenderung lebih banyak berinvestasi pada item yang dikategorikan sebagai item yang bernilai tinggi, yaitu di item kelas A, meskipun kondisinya kekurangan stok. Sementara itu, jika perusahaan menerapkan kebijakan dalam sistem desentralisasi, perusahaan akan dapat menghemat 31% biaya persediaan mereka. Dan jika mereka menerapkan sistem terpusat, perusahaan akan dapat menghemat 61% biaya persediaan mereka. Oleh karena itu, penerapan opsi ini akan bergantung pada keputusan strategis perusahaan, apakah mereka akan mempertahankan tingkat layanan di cabang outlet mereka atau menjaga tingkat persediaan rendah untuk menghemat biaya persediaan. Opininya, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan farmasi dalam mengelola persediaan mereka. Perbandingan antara sistem desentralisasi dan sentralisasi menunjukkan bahwa sistem sentralisasi dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan. Namun, keputusan untuk memilih sistem yang tepat harus didasarkan pada strategi kompetitif perusahaan dan prioritas mereka. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Mohon maaf kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.